Sudah bisa dimulai ya Pak ya? Sudah. Silakan Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pembinaan dan pengembangan profesi guru kelanjutan yang disusun oleh yang pertama saya Yani Marina, yang kedua Ibu Betty Nita, yang ketiga Hasan Basri, yang keempat Pak Udi Supandi, dan yang terakhir yaitu Pak Muhammad Irfan Hakiki. Saya di sini sebagai moderator dan keempat teman saya itu sebagai penyaji. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, untuk teman saya kepada Bapak Hasan Basri dipersilahkan untuk memaparkan materi. Ya, terima kasih kepada Ibu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dosen kita, yaitu Bapak Hoyoni MSI, dan Bapak Ibu mahasiswa yang saya banggakan. Sedikit saya akan membahas tentang pengembangan profesi yang berkelanjutan. Dalam melaksanakan ini kita mempunyai landasan-landasan hukum. Mungkin di sini yang ingin kami sampaikan itu adalah landasan tentang Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2018. Nah, ini sebagai acuan kita dalam mengembangkan keprofesian kita untuk selalu meningkatkan kemampuan kita ke depannya. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu mengenai apa sih pengertiannya, yaitu kegiatan pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan secara bertahap berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional guru sebagai pendidik. Nah, karena kita sebagai guru yang profesional, maka kita harus update akan ilmu-ilmu pengetahuan ilmu-ilmu pengetahuan untuk dapat meningkatkan kemampuan kita supaya dapat melayani pendidikan, khususnya di sekolah-sekolah yang kita inginkan, supaya mutu pendidikan akan mengikuti perkembangan zaman. Ya, itu pengertiannya. Dan apa sih tujuannya? Yaitu tujuannya untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan mendukung pengembangan profesi pendidikan. Jika kita sudah ataupun profesi kita sebagai guru itu mampu meningkatkan kemampuan kita dengan update selalu tentang pengetahuan, maka akan bisa meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah yang kita tempati. Itu tujuannya. Selanjutnya yaitu tentang manfaat. Manfaatnya di sini ada berbagai objek ya. Yang pertama, manfaatnya itu adalah untuk peserta didik, yaitu memperoleh jaminan pelayanan dan pengalaman yang efektif bagi pendidik, yaitu dapat memenuhi standar dan mengembangkan kompetensi sehingga mampu menghadapi perubahan internal dan eksternal dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dan menghadapi kehidupan di masa yang datang. Itu manfaatnya ya, mampu mengembangkan kita untuk dapat selalu beradaptasi dengan perkembangan khususnya di dunia pendidikan. Yang ketiga, manfaatnya yaitu untuk madrasah mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi peserta didik dan sekolah. Yang keempat yaitu bagi orang tua maupun masyarakat. Nah, kita sebagai kompetensi sosial kita mampu memberikan jaminan bahwa anak-anak yang ada di sekolah mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan pengalaman belajar yang efektif. Selanjutnya yang kelima yaitu bagi pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten, provinsi maupun nasional, dapat memberikan jaminan kepada masyarakat tentang pendidikan yang berkualitas dan profesional. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kembali kepada Ibu Yani. Selanjutnya ini untuk di bagian B, saya sendiri yang akan memaparkan karena kami dari kelompok 3 cuma berlima Pak.
materinya ada 5 poinnya. Yang selanjutnya yaitu B, penilaian kinerja guru. Pengertian dari penilaian kinerja guru yaitu menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009. Yaitu penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Yang kedua, pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat dipisahkan dari kemampuan seorang guru dalam penguasaan pengetahuan, penerapan pengetahuan dan keterampilan sebagai kompetensi yang dibutuhkan sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Secara umum, penilaian kinerja guru memiliki 2 fungsi utama. Yang pertama yaitu untuk menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi Pak, ini hilang ininya videonya. Maaf ya, ini malah hilang. Keterampilan yang diperlukan pada proses pelajaran, pembimbingan, dan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah dan madrasah. Yang kedua, untuk menghitung angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat dari hasil penilaian kinerja guru dapat diharapkan dan dapat bermanfaat untuk menentukan berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan mutu dan kinerja guru sebagai ujung tombak pelaksanaan proses pendidikan dalam menciptakan insan yang ceria, komprehensif, dan berdaya saing tinggi. Kinerja guru merupakan acuan bagi sekolah atau madrasah untuk menetapkan pengembangan karir dan promosi guru. Kinerja guru merupakan pedoman untuk mengetahui unsur-unsur kinerja yang dinilai dan merupakan sarana untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan individu dalam memperbaiki kualitas kinerjanya. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya, Bapak Udi Sukandi. Tes. Suara saya terdengar? Ya, terdengar Pak. Silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi tentang PK Guru dari dua teman saya yang sudah menyampaikan. Sekarang kompetensi yang dinilai dalam PKG atau PK Guru dilakukan terhadap kompetensi guru sesuai dengan tugas pembelajaran, pembimbingan, atas tugas tambahan atau tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Nah, di sini secara khusus untuk kegiatan pembelajaran atau pembimbingan, kompetensi yang dia jadikan dasar untuk penilaian kinerja guru adalah kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007. Selanjutnya, next, Bu. Ya, Pak, bentar. Iya, Pak. Udah ya ini ya? Ya. Langsung saja, Bu, di slide yang ketiga. Slide ketiga. Ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kompetensi yang dinilai dalam PKG ini ada 4. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap secara pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Yang pertama, kompetensi pedagogik.
Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi, kurikulum atau pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi. Apa itu, Bu? Ininya ya, kurang jelas ya Pak? Kurang atas, Bu. Bentar. Ya. Digeser. Yang kedua ya Pak ya? Ya, yang kedua. Slide full aja di slide full. Bisa nggak? Slide full, bentar ya. Slide show. Slide full. Yang di bawah. Di F5 aja, Bu, di F5. F5. Itu mau langsung F5. Di slide in. Yang di bawah tuh, itu yang di bawah tuh, Bu. Pojok bawah. Ya, itu dekat angka 74%. Klik aja itu. Yang di angka 74%. Klik itu. Pindahin Itu yang ada. tanda-tandanya, Bu. Yang ada ini ya. Digeser aja, Pak. Digeser yang itunya tuh. Apa? Sebelah kiri. Ini udah ini. Gak kelihatan dia kebaca. Yang sebelah kanan, kiri kanan itu ya. Nah, gitu. Boleh. Boleh gitu. Oke, lanjut. Ini udah pindah lagi. Jangan terlalu bawah berarti ya. Sampai sini ya? Sudah, Bu. Cukup, Bu. Cukup. Ya maaf ya. Sorry. Baik, saya lanjutin ya. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum, mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Yang selanjutnya adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, kompetensi yang dinilai dalam PKG yaitu adalah kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Ibu yang lain. Selanjutnya kepada Bapak Irfan Hakiki, kepadanya saya persilakan. Baik Ibu, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, saya akan melanjutkan pemaparan dari kelompok 3, yakni bentuk kegiatan pengembangan profesi berkelanjutan. Nah, pengembangan profesi berkelanjutan ini bertujuan untuk mengembangkan profesi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan guru. Nah, dalam pelaksanaannya didasarkan pada unsur-unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru pembelajar dan harus berprinsip pelaksanaan dan lingkup pelaksanaan kegiatan. Nah, berdasarkan Permendikbud PAN dan RP nomor 16 tahun 2009, unsur kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan itu meliputi 3, yakni 1, pengembangan diri, yang kedua publikasi ilmiah, dan yang ketiga karya inovatif. Selanjutnya, Bu. Ya, selanjutnya. Nah, yang pertama ada pengembangan diri. Kegiatan pengembangan diri adalah upaya untuk meningkatkan profesionalisme diri agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan atau kebijakan pendidikan nasional, serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ataupun seni. Nah, dalam kegiatan tersebut dilakukan melalui 2 tahap. Yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan atau diklat fungsional dan teknis. Yang kedua adalah melalui kegiatan kolektif guru. Next. Selanjutnya. Ya. Nah, tadi di tahapan yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan atau diklat fungsional dan teknis. Nah, diklat fungsional adalah kegiatan guru dalam mengikuti pendidikan atau pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu. Nah, diklat fungsional dan teknis harus dibuktikan dengan beberapa syarat, Bapak. Yang pertama adalah surat tugas, yang kedua sertifikat atau surat keterangan dilengkapi dengan struktur program. Yang ketiga adalah laporan deskripsi hasil pelatihan yang disahkan oleh kepala sekolah atau atasannya. Next. Nah, yang kedua tahapannya adalah kegiatan kolektif guru. Nah, kegiatan kolektif ini adalah kegiatan guru dalam mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah atau mengikuti kegiatan bersama yang dilakukan guru baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kalau di luar sekolah mungkin seperti KKG, MGMP atau MGBK yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru. Nah, pelaksanaan kegiatan pertemuan kolektif guru di KKG, MGMP, MGBK dilaksanakan minimal 12 kali pertemuan dalam 1 tahun. Dalam kegiatan kolektif dimaksud dapat membahas beberapa topik kegiatan dalam 1 tahun. Dengan ketentuan satu topik itu kegiatan minimal dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan untuk membahas tentang materi atau topik tertentu. Sehingga 1 tahun guru paling tidak membahas 4 materi atau topik yang dilaksanakan untuk 12 kali pertemuan. Jadi 12 kali dibagi 4, 3 kali pertemuan. Next, Bu. Nah, ini dia beberapa contoh untuk kegiatan kolektif guru. Yang pertama adalah mengikuti lokakarya atau kegiatan kelompok musyawarah kerja guru atau in-house training. Nah, kalau in-house training berarti di internal ya. Untuk penyusunan perangkat kurikulum atau kegiatan pembelajaran termasuk pembelajaran berbasis TIK. Pengembangan media pembelajaran dan atau kegiatan lainnya untuk kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru. Yang kedua contohnya adalah mengikuti seminar, kolokium, diskusi panel atau bentuk pertemuan ilmiah lainnya, baik sebagai pembahas maupun sebagai peserta. Yang selanjutnya adalah contoh dari kegiatan kolektif guru adalah mengikuti kegiatan kolektif lain yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru terkait dengan pengembangan keprofesiannya. Contohnya adalah studi banding, kemitraan, dan seterusnya. Next, Bu. Nah, ada lagi publikasi ilmiah. Nah, dalam publikasi ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum. Publikasi ilmiah mencakup 3 kelompok, yakni yang pertama, presentasi pada forum ilmiah, dalam hal ini guru bertindak sebagai atau narasumber pada seminar, lokakarya, kolokium, atau diskusi ilmiah baik diselenggarakan pada tingkat sekolah ataupun KKG, MGMP, atau MGBK. Nah, publikasi ilmiah berupa hasil penelitian atau gagasan ilmu bidang pendidikan formal. Publikasi dapat berupa karya tulis hasil penelitian, makalah tujuan ilmiah di bidang pendidikan, formal, dan pembelajaran. Tulisan ilmiah populer dan artikel ilmiah dalam bidang pendidikan. Nah, yang ketiga adalah publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan ataupun pedoman guru. Ya, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Bu Betty. Terima kasih. Silakan Bu Betty.
Betty. Betty udah on belum? Masih di unmute Bu Betty, tapi enggak sih. Bu Betty, Nah tuh udah ada tuh. suaranya. Silakan. Halo, Ya, Bu Betty. udah masuk belum Mbak Ibu? Ibu ya? Udah kedengeran, Bu. Udah? Ya. Baiklah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan hasil presentasi kami dan selanjutnya mengenai karya inovatif. Pengertian karya inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains atau teknologi dan seni. Selanjutnya, Bu. Ya, selanjutnya. Selanjutnya. Udah ini, Bu. Udah. Ya, kegiatan PKB yang berupa karya inovatif ada 4 jenis. Yang pertama, menemukan teknologi tepat guna. Maksudnya karya teknologi tepat guna. Yang selanjutnya disebut karya sains atau teknologi adalah karya hasil rancangan, pengembangan atau percobaan dalam bidang sains dan atau teknologi yang dibuat atau dihasilkan dengan menggunakan bahan, sistem atau metodologi tertentu dan dimanfaatkan untuk pendidikan atau masyarakat sehingga pendidikan terbentuk kelancarannya. Kemudian pembuatan karya sains bisa dibuat oleh guru mata pelajaran apapun dan karya sains bermanfaat untuk kepentingan pendidikan atau kepentingan masyarakat di luar. Selanjutnya yang kedua, menemukan atau menciptakan karya seni. Menemukan atau menciptakan karya seni adalah proses refleksian nilai-nilai dan gagasan manusia yang diekspresikan secara estetik dalam berbagai medium seperti rupa, gerak, bunyi, dan kata yang mampu memberi makna transendental baik spiritual maupun intelektual bagi manusia dan kemanusiaan. Yang ketiga, membuat atau memodifikasi alat pelajaran praga pratikum. Macamnya berupa membuat alat pelajaran, membuat alat praga, dan membuat alat praktikum. Alat pelajaran adalah alat yang digunakan untuk membantu kelancaran proses pembelajaran, sedangkan alat praga adalah alat yang digunakan untuk memperjelas konsep atau teori materi yang akan dijelaskan. Yang kemudian praktikum adalah adapun alat praktikum adalah alat yang digunakan untuk praktikum sains, matematika, teknik, bahasa, ilmu sosial, pemerintahan, dan keilmuan lainnya. Yang keempat, mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya. Itulah hasil dari hasil kelompok kami dan saya serahkan lagi kepada Ibu Marina. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Betty. Bagi teman-teman mahasiswa yang mau bertanya atau ada yang kurang paham dari pemaparan yang tadi kami sampaikan, silahkan. Nggak ke kelompok 4 dulu, Bu? Oh iya ya, itu ya. Ditanya dulu itu maksudnya mau langsung ke kelompok 4 dulu, kelompok 4. Kelompok 4 aja dulu, maksudnya supaya enak sekalian nanyanya gitu. Ya udah, berarti saya stop share ya. Ini pilihnya. Silakan kelompok 4 siapa yang mau ini presentasi? Saya Pak Intan Nurmala. Intan Nurmala. Jalan ada motor perempuan Bu Yani dipindahin ke Bu Intan, Bu Yani. Ya, Hostnya. kumpal bawah. Nggak berhenti motor. Enggak lah, malah dia gimana cara hindarinya. Pas mau lampu merah tak berhenti. udah Pak. Ya, silakan Bu Intan sudah.
sudah terlihat screen saya? Cek. Iya Bu, sudah ada Bu, Ya. sudah ada. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Nah, ini dari kami dari kelompok kegiatan pembelajaran 4 mengenai PTK, karya ilmiah dan publikasi ilmiah serta best praktis. Ini adalah kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Bapak Rusli, ada Ibu Nike, ada Bapak Priyadi Ali, ada saya sendiri, Ibu Intan, dan ada Bapak Ahmad Fauzi. Untuk materi pertama tentang penelitian tindakan kelas akan dijelaskan oleh Bapak Ahmad Fauzi. Kepada Bapak Ahmad Fauzi dipersilakan. Terima kasih Bu Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Khaironi MSI selaku dosen pengampu dari kegiatan PPG modul kedua ini. Yang terhormat kepada teman-teman mahasiswa batch 2 PPG tahun 2022. Pada materi KB4 ini saya akan menjelaskan tentang penelitian tindakan kelas atau biasa yang disebut dengan PTK. Next Bu Intan. Oke, pengertian, tujuan dan manfaat PTK. Pengertiannya, dari beberapa pengertian para ahli disimpulkan bahwa PTK adalah salah satu penelitian yang menjadi upaya untuk mengamati dan mengumpulkan informasi dalam kegiatan pembelajaran melalui sebuah tindakan atau treatment secara sengaja dimunculkan guru sebagai refleksi diri dalam rangka perbaikan serta meningkatkan hasil pembelajaran siswa ke arah yang positif. Jadi PTK itu biasa kita lakukan di dalam kelas karena berkaitan dengan pembelajaran sesuai dengan namanya PTK, penelitian tindakan kelas. Jadi tempatnya ya pasti di kelas gitu. Kalau di luar kelas namanya penelitian tindakan atau PT ya. Nah, terus selanjutnya ada tujuan. Tujuannya terjadinya suatu peningkatan kualitas pembelajaran dalam proses pembelajaran. Jadi, ketika PTK kita buat, otomatis nanti kita akan mengevaluasi diri kita. Apa yang kurang di dalam proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Jika kita sudah evaluasi diri, nah nanti di situ kita akan berupaya untuk mencari solusi atau jalan keluar seperti apa dan bagaimana jalan keluarnya gitu. Nah, itu dia disebut sebagai refleksi biasanya ya. Nah, terus selanjutnya ada manfaat tumbuhnya budaya meneliti. Nah, tumbuhnya budaya meneliti ini sebenarnya di kita sangat minim sekali ya. Apalagi dengan kesibukan kita sebagai guru ya. Biasanya ketika kita sudah di kelas ya udah seperti itu aja. Kita tidak mengintrospeksi bagaimana cara kita belajar, kita tidak mengintrospeksi apa yang kita sampaikan, apakah anak-anak bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, pentingnya PTK itu seperti itu. Jadi ketika kita nanti ada kendala, kita lakukan PTK sehingga kendala yang kita hadapi tersebut akan mudah kita selesaikan seperti itu. Next Bu Intan. Nah, prosedur pelaksanaan PTK. Prosedur pelaksanaan PTK di sini ada penyusunan rencana, ya, penelitian tindakan, pengumpulan data, pengolahan dan analisa data, dan penyusunan laporan. Maksud penyusunan rencana itu maksudnya tadi ketika kita ada masalah di dalam kelas atau ada kendala, kita bisa jadikan kendala itu sebagai judul PTK yang akan kita buat. Misalkan seperti tugas yang pertama kemarin, contoh bagaimana menumbuhkan semangat siswa untuk menjaga kebersihan misalkan kayak gitu. Nah, dari situ kita bisa lakukan penelitian tindakan berupa
apa yang menyebabkan siswa ini kok malas untuk menjaga kebersihan di kelas gitu ya. Terus kita mengumpulkan data, kita bisa gunakan catatan anekdot, catatan lapangan, terus juga deskripsi perilaku ekologis, analisa dokumen, bisa juga catatan harian dari siswa. Nah, itu kita bisa menjadikan bahan untuk pengumpulan data. Lalu selanjutnya ada pengolahan dan analisa data. Pengolahan dan analisa data ini berupa data yang sudah kita kumpulkan, kita olah sehingga menimbulkan atau memunculkan sebuah hasil gitu ya. Nah, selanjutnya kita menyusun laporan ya. Dari bagian di samping kita bisa lihat di situ ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, ada refleksi. Nah, ketika kita sudah melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, ternyata belum ada hasilnya, maka kita lakukan refleksi dan kita masuk ke dalam siklus kedua atau perbaikan kedua. Nah, kita lanjut lagi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi lagi sampai ada perubahan yang nyata dan terlihat ya. Kurang lebih seperti itu ya. Boleh di next, Bu. Oke, selanjutnya ada karya dan publikasi ilmiah yang akan disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Saya kembalikan dulu ke Ibu Intan. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Untuk materi kedua tentang karya tulis dan publikasi ilmiah akan disampaikan oleh Bapak Priyadi Ali. Kepada Bapak Priyadi Ali dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya Priyadi Al-Ansori akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang karya dan publikasi ilmiah. Pengertian, karakteristik, dan bahasa karya ilmiah. Lanjut, Bu. Pengertian karya ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah tulisan yang disusun berdasarkan fakta atau analisa. Disajikan dengan menggunakan bahasa baku dan memberikan informasi yang bersifat objektif dan rasional. Terus karakteristik karya ilmiah. Karakteristik karya ilmiah yaitu ada 3. Yang pertama, disusun secara sistematis, logis, dan rasional yang didukung oleh fakta. Yang kedua, menerapkan teori-teori yang dilandasi oleh hasil pengamatan, penelitian, atau pemikiran yang mendalam. Yang ketiga, merekomendasikan pemecahan masalah dengan berbagai cara atau metode. Terus, bahasa karya ilmiah. Bahasa karya ilmiah harus jelas, tepat, format, dan lugas. Memenuhi kelayakan sebagai karya tulis yang informatif, argumentatif, dan dapat dengan mudah dipahami oleh banyak orang, terutama orang awam sekalipun. Next. Struktur tulisan karya ilmiah, yaitu halaman judul, lembar pengesahan atau persetujuan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang masalah. B. Pembatasan dan perumusan masalah. C. Tujuan penelitian. D. Manfaat penelitian. Bab 2, kerangka teori. A. Landasan teori. B. Penelitian terdahulu. C. Hipotesis penelitian. Bab 3, metode penelitian. A. Jenis penelitian. B. Variabel penelitian. C. Populasi dan sampel. D. Jenis, sumber, dan teknik pengumpulan data. E. Teknik analisa atau pengujian hipotesis. Bab 4, hasil penelitian. A. Gambaran umum. B. Deskripsi hasil penelitian. C. Analisa atau pengujian hipotesis.
D. Pembahasan. Bab 5. Penutup. A. Kesimpulan. B. Implikasi dan rekomendasi. Terus daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Next. Contoh karya ilmiah. Contoh karena karya ilmiah itu yaitu makalah, artikel jurnal, buku akademik, review buku, dan laporan penelitian. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator, Bu Intan. Terima kasih kepada Bapak Priyadi Ali. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Rusli. Kepada Bapak Rusli dipersilahkan. Pak Rusli, mohon maaf suaranya tidak terdengar. Belum terdengar. Ya, sudah Pak. Ya, jelas Pak, jelas. Selanjutnya tentang best practice, yaitu tentang sebagai karya ilmiah. Jelaskan bahwasanya pengertian karya tulis yang menceritakan pengalaman terbaik dalam mengerjakan sebuah pekerjaan. Kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga pendidikan untuk memperbaiki mutu layanan pendidikan dan pendidikan. Sedangkan karakteristik daripada best practice itu pertama adalah originalitas, di mana di sini originalitas yaitu tentang bagaimana keaslian daripada kreativitas tersebut maupun kreativitas yang dihasilkan oleh seorang guru dengan jumlah gagasannya itu tanpa menjumlah ataupun hasil teman originalitas keasliannya. Terus yang kedua, inovatif. Hasil yang dicapai itu membuat ide terbaru atau bukan ciplakan dari peniruan. Terus yang ketiga ada elaboratif, tentang kepiawaian seorang dalam menguraikan atau mengunci menghubungkan suatu konsep atau data dengan yang lain. Terus yang selanjutnya yang keempat, inspiratif, yaitu memberikan dorongan komunikasi maupun spirit dalam melaksanakan tugas pengawasan sekolah bagi orang lain. Terus yang kelima yaitu empirik, menunjukkan bukti nyata kinerja berbasis pengalaman dengan dalam seperti seni material maupun akademik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Terus karakteristik best practice yang keenam adalah aplikatif, atau hasil best practice itu dapat direplikasi atau dimanfaatkan atau dikembangkan baik di sekolah maupun di sekolah sendiri maupun sekolah lain. Mohon maaf Bapak, bisa dilebih dekatkan lagi ya. Bagian awal. Terus yang kedua ada bagian isi. Di bagian awal ini ada halaman judul, halaman pernyataan, dan keaslian naskah dan materai. Terus yang kedua ada bagian isi. Bagian isi ini berisi tentang pendahuluan, metode pemecahan masalah, dan pelaksanaan konvensi. Terus yang ketiga yaitu adalah bagian akhir. Ini berisi tentang kesimpulan dan refleksi serta rekomendasi. Terus yang keempat, daftar pustaka dan buku. Terima kasih. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Rusli. Itu dia tadi pemaparan dari kelompok 4 mengenai PPK, karya ilmiah dan publikasi, serta best practice. Untuk selanjutnya kami buka sesi pertanyaan. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan kepada kelompok 3 ataupun kepada kelompok 4.
Silahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Saya Bu bertanya Bu. Iya, Bapak ingin bertanya kepada kelompok berapa? Kelompok 3. Silakan Bapak. Iya. Ya langsung aja ya pertanyaannya. Kan kalau PKG itu bisa dilaksanakan atau penilaian kinerja guru itu bisa dilaksanakan setiap 1 semester sekali ya, atau 1 tahun sekali ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana kesulitan Bapak Ibu ketika menjadi seorang kepala sekolah dalam pelaksanaan PKG ini kepada guru-guru yang ada di sekolah Ibu atau Bapak. Kesulitannya ketika Bapak dan Ibu guru menjadi kepala sekolah dalam melaksanakan PKG itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, silakan kepada Bapak Ibu-ibu, Bapak Irfan, Bapak Hasan Basri. Bu Betty, Pak Budi Sukandi. Ya, gimana? Nah, silakan dijawab tadi pertanyaan dari Bapak Erik. Baik ya. Mungkin sedikit aja mungkin ya, nanti yang lain menambahkan. Pertama persoalannya tentang tanggapan kepala sekolah. Mungkin karena kita sebagian bukan kepala sekolah, mungkin nanti agak sulit juga kita menjawabnya. Mungkin dari aspek dulu saja mungkin ya, kalau menjadi kepala sekolah di situ ada kesulitan dalam hal bagaimana guru itu mampu atau mau melaksanakan pengembangan. Kadang-kadang mungkin ya kita sebagai itu banyak kegiatan ataupun yang lainnya susah untuk melakukan kegiatan pengembangan lewat tadi itu kegiatan pengembangan lewat pelatihan ataupun yang lainnya. Itu sulit dilakukan jika gurunya tidak mau ataupun tidak merasa ingin mau meningkatkan kemampuan kompetensinya. Itu sulit dilakukan jika kepala sekolah tidak mempunyai inisiatif atau ketegasan kepada guru tersebut untuk melakukan pengembangan kompetensinya. Mungkin sedikit ada tambahan dari yang lain. Terima kasih Pak Hasan Basri udah menjawab pertanyaan dari saya juga. Iya, sama-sama Pak. Mungkin kalau belum puas sama teman-teman kelompok 3 mungkin ada yang mau menambahkan. Gimana, masih ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 3, Bapak Ibu teman-teman mahasiswa PPG, atau ke kelompok 4? Mau bertanya Pak untuk kelompok 3. Halo? Mangga Ibu, mangga. Iya, yang mau saya tanyakan adalah di situ kan salah satu manfaat pengembangan keprofesian berkelanjutan guna mendukung pengembangan profesi bagi guru pembelajar atau PPGP bagi guru adalah dapat memenuhi standar dan mengembangkan kompetensinya sehingga mampu menghadapi perubahan internal dan eksternal dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik untuk menghadapi kehidupannya di masa datang. Yang mau saya tanyakan adalah apa yang dimaksud dengan perubahan internal dan eksternal itu, Pak? Terima kasih.
Silakan kelompok 3. Manfaat. Salah satu manfaat pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ya, Ibu. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Mungkin yang lain? Bu Yani ataupun yang lain? Ya, sedikit saya menambahkan mungkin Bu ya. Kalau salah mohon maaf. Bagaimana sih apa tadi itu pertanyaannya? Oke, tentang internal dan eksternal. Ya. Nah, kita sebagai pendidik mungkin ya harus bisa beradaptasi terhadap baik internal maupun eksternal. Apa sih internal? Yaitu tentang bagaimana kita membuat metode-metode atau model-model pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan peserta didik, tidak konvensional, mungkin itu di internalnya. Kalau eksternalnya ya kita dapat memanfaatkan teknologi yang ada pada saat ini ya, untuk misalkan yang biasanya kita tidak melakukan lewat kegiatan media. Nah, kita karena punya ada media, mungkin media pembelajaran ataupun yang teknologi, nah kita dapat beradaptasi. Bisa yang tadi tidak bisa laptop, kita dimestikan atau meningkatkan kemampuan kita bisa mengelola laptop gitu. Mungkin itu tambahan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah penyampaian. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ibu. Silahkan Bapak Ibu yang lain, mungkin masih ada yang ingin bertanya. Ya, saya mau bertanya untuk kelompok 3. Misal, di sini kan ada persyaratan bagi penilaian kinerja guru kan ya. Terus untuk apa saja persyaratan bagi penilaian kinerja kerja, dan di sini kan kita PKG kita tes ya, ada penilaiannya. Itu apa berkesinambungan nilainya ke pribadi atau ke sekolah gitu, nyambung nggak gitu, berpengaruh atau tidak? Ya, jelas nggak pertanyaannya takutnya? Iya Bu, jelas pertanyaannya. Iya. Terima kasih, tolong ini ya. Boleh diulang Bu, takutnya Pak Hasan Basri ini belum Takut Pak Hasan Basri masih belum connect nih. Diulang Bu, saya juga agak Baik, ya. belum. Ini kan apa saja persyaratan bagi penilaian kinerja kerja guru. Terus juga dari hasil penilaian kerja guru, apakah berkaitan dengan diri kita, maksudnya nilai buat gurunya dan untuk sekolah maupun kepala sekolahnya, kayak gitu. Nyambung nggak, maksudnya ada apa ya? Ada kolaborasi kali Bu? Iya, betul. Ada kolaborasinya atau misalnya ada apa ya? Iya, berkesinambungan mungkin sama kehidupan. Seperti itu. Iya, coba Pak Hasan Basri kali. Silakan yang lain mungkin. Bu Yani. Takut sama saya mah bosan lagi nantinya. Gak apa-apa Pak, bosan juga. Ada, coba kalau ini ya, saya ya coba Ya, Bu. untuk menjawab. Jadi tadi pertanyaannya apa saja syarat ketika penilaian kinerja. Bu, ulangi pertanyaannya Bu. Syarat penilaian kinerja, syaratnya. Coba jadi syaratnya yang pertama mungkin yang harus dinilai itu yaitu ada 4 ya kompetensinya. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, sosial, gitu. Pokoknya saling berkolaborasi ya Bu, pokoknya saling menguntungkan antara sekolah dan guru yang melakukan penilaian kinerja itu sama-sama berkolaborasi menurut saya. Silakan kalau ada tambahan dari
Bapak Ibu kelompok 3 ya. Iya. Sedikit tambahan kali ya. Apa udah? Silakan Pak, Ya, tambahkan ada. lagi, takut kurang Enggak, jelas. Pak Udi. Ini sifatnya bukan tambahan mungkin ya, tapi karena maksudnya jujur saya pribadi kalau masalah penilaian kinerja, karena di sekolah kami memang jarang sekali diadakan penilaian kinerja ya, sehingga saya sendiri jujur masih awam dengan hal ini, tapi saya akan berusaha mencoba memberikan komentar atau asumsi ya bahasanya, karena mungkin secara keilmuan saya belum bisa untuk memberikan jawaban yang tepat gitu ya. Kalau melihat kesinambungan antara guru yang dinilai dengan sekolah dan peserta didik, mungkin menurut asumsi saya itu ada ya, karena kalau misalkan guru tersebut sudah bisa memenuhi kriteria sebagai guru profesional, memenuhi 4 standar itu, otomatis dimungkinkan ya, ini bahasanya mungkin karena asumsi peserta didik outputnya juga akan bagus seperti itu, sehingga itu akan berkesinambungan juga dengan sekolah yang biasanya kalau peserta didiknya bagus, berprestasi, sekolah juga akan mempunyai nama atau bisa dikatakan berprestasi juga sekolah tersebut gitu. Sehingga kadang-kadang saya melihat kalau sekolahnya menjadi berprestasi atau sering mengadakan kegiatan MGMP, itu sekolah itu akan mempunyai nama dan akan dikenal oleh masyarakat banyak, khususnya itu guru-guru yang ada di sekitar yang notabene maksudnya wilayah, kalau di kami itu ada KKG ya, kelompok kerja guru, itu biasanya kami kebaya, dan biasanya yang menjadi rujukan atau tempat kami berkolaborasi melaksanakan salah satu syarat guru profesional ini melalui PKG, biasanya kami kebayah, dan itu sekolah yang menurut kami sudah baik di dalam prestasi. Justru yang jadi pertanyaan bagi saya adalah ketika misalnya kita berkata penilaian guru ini, yang jadi pertanyaan bagi saya adalah siapa yang menilai kinerja guru sesuai dengan 4 kompetensi itu. Mungkin dari teman-teman yang lain juga, yang lain dari kelompok yang lain mungkin ada yang bisa menjawab, karena dikatakan bahwa penilai kinerja guru itu ada 4 kompetensi yang dinilai. Nah, kalau ada yang dinilai berarti ada yang menilai. Itu siapa saja yang menilai? Itu mungkin dari saya. Boleh. Assalamualaikum. Boleh izin menjawab juga, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh izin menjawab juga, Pak? Terkait mungkin ke pertanyaan Pak Udi Sukadi ya. Nah, kebetulan yang namanya PKG itu biasanya dinilai, yang dinilainya itu adalah guru-guru PNS negeri sipil, yang dimana nilainya itu tiap tahun itu harus naik ya, nilainya itu tiap tahun itu harus naik untuk naik ke golongan lainnya. Nah, kebetulan mungkin bukannya paham juga ya, kita hanya sebagai sharing juga. Ini kebetulan saya lagi buka contoh rekapan PKG. Jadi ada 4 penilaian. Yang pertama itu adalah pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kalau di sekolah kita kebetulan kan ada yang guru sertifikasi untuk PNS dan untuk sertifikasi yang biasa ya. Nah,
Kalau untuk kepala sekolah itu biasanya menilai guru bersertifikasi tapi bukan PNS. Tetapi kalau untuk yang PNS itu biasanya dinilainya oleh Pokjawas, Pak. Pengawas madrasah. Kebetulan untuk penilaiannya itu biasanya di awal bulan Januari. Nanti akan ketemu nilai-nilainya. Utamanya di sini contohnya kalau untuk berkesinambungan sih pastinya berkesinambungan. Karena di sini guru itu pada materi penilaian pedagogi harus mengenal karakteristik peserta didik dan terus harus bisa menguasai teori dan prinsip-prinsip pembelajaran dalam mendidik. Berarti secara tidak langsung guru yang profesional itu akan menciptakan mutu pendidikan yang lebih baik lagi walaupun masih di tingkatan sekolah yang mereka ajarkan. Terus untuk kepribadian juga banyak juga sih, ada menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan. Maksudnya mungkin guru ini bisa nggak sih memberikan contoh kepada siswa-siswanya atau peserta didiknya bahwa yang dilakukan guru ini yang wajib ditiru. Terus untuk yang lainnya paling kepenguasaan materi saja sih, karena kalau dibacakan banyak juga ini instrumen PKG-nya dalam penilaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita cukupkan ya Bapak Ibu, karena memang waktu juga sudah menunjukkan pukul 2:11. Tadi juga ada pesan dari Bapak dosen bahwa jika sudah selesai silakan boleh langsung ditutup. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pengisian.